Suara desiran angin semakin kuat. Raka terdiam sejenak, seolah merasa ada sesuatu yang tidak beres. Jakarta, 2 minggu sebelumnya. Raka sedang menatap layar laptopnya. Beberapa berita mengenai hilangnya seorang pria di pantai Parangtritis terpampang jelas. Korban terakhir, seorang mahasiswa, ditemukan dalam keadaan mengenaskan setelah sempat mengirim pesan aneh ke temannya. Dia datang. Aku harus pergi sekarang. Penasaran? Raka menghubungi Sinta Ayuningrum, seorang mahasiswa antropologi yang sedang meneliti mitos Nyi Roro Kidul. Ia menemukan beberapa pola menarik dalam kejadian ini. Sinta, ada yang aneh, Kak. Semua korban yang hilang punya satu kesamaan. Mereka menginap di kamar 308 sebelum kejadian. Raka? Kamar 308? Kamu maksud kamar yang katanya gerbang ke istana Nyi Roro Kidul? Sinta? Iya, dan lebih parahnya lagi, ada yang merekam sesuatu sebelum menghilang. Suara napas berat terdengar. Lalu, suara gemerisi kain, seolah seseorang sedang bergerak dalam ruangan gelap. Korban? Aku dengar suara itu lagi. Ada yang mengetuk jendela, tapi aku di lantai 3? Ini tidak mungkin. Suara ketukan terdengar, semakin keras. Lalu hening. Raka merinding. Sesuatu di dalam dirinya berkata bahwa ini bukan sekadar mitos. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya. 2 minggu setelah investigasi awal, Raka dan Sinta tiba di pantai Parangtritis. Bersama mereka ada Jaka Suryana, seorang paranormal yang mengaku memiliki pengalaman langsung dengan dunia gaib. Jaka, kamar 308 bukan sekadar mitos. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang menunggu orang-orang tertentu. Raka mulai merekam suasana sekitar. Pantai terlihat tenang, tetapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Sinta, menurut beberapa penduduk lokal, beberapa tahun lalu ada seorang pria yang menghilang di sini setelah bermimpi tentang seorang wanita berpakaian hijau. Malam itu, mereka memutuskan untuk menginap di hotel, dan tentu saja, Raka memilih kamar 308. Raka? Oke, sekarang jam 2 pagi. Aku mendengar suara di luar kamar. Seperti langkah kaki, tapi lorong ini seharusnya kosong. Terdengar suara ketukan pelan di pintu. Jaka berbisik, jangan dibuka. Kalau itu dia, kita sudah masuk ke dalam permainannya. Malam terasa semakin panjang. Ketukan di pintu berhenti, tetapi suara ombak semakin keras, seolah-olah ada sesuatu yang muncul dari laut. Sinta yang sedang tidur tiba-tiba terbangun dengan napas tersengal-sengal. Sinta, aku mimpi bertemu dia. Nyi Roro Kidul. Dia bilang kita harus pergi sekarang juga kalau tidak ingin bernasib sama seperti korban sebelumnya. Jaka menatapnya serius, lalu mengambil segenggam garam dari kantongnya dan menebarkannya ke sekeliling ruangan. Jaka, kalau dia sudah muncul di mimpimu, berarti kita hanya punya waktu beberapa jam sebelum semuanya terlambat. Namun, sebelum mereka bisa pergi, sesuatu terjadi. Lampu kamar mulai berkedip-kedip, dan suara bisikan menggema dari balik dinding. Raka menyalakan kamera, mencoba merekam apa yang sedang terjadi. Di sudut kamar, ada sebuah cermin besar yang tiba-tiba memantulkan bayangan aneh. Raka, astaga, itu bukan kita. Lihat, bayangan di cermin bergerak sendiri. Sinta menjerit saat melihat bayangan seorang wanita berbaju hijau di dalam cermin. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan senyumannya begitu mengerikan. Wanita itu berbisik, "Kalian datang terlalu jauh. Sekarang waktunya bermain." Tiba-tiba, cermin itu pecah sendiri, dan suara jeritan menggema di seluruh kamar. Panik, mereka mencoba keluar dari kamar, tetapi pintu tidak bisa dibuka. Seolah-olah sesuatu menahan mereka dari luar. Jaka meraih tasnya dan mengeluarkan sebuah keris kecil. Jaka, ini bukan sekadar arwah biasa. Kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih kuat. Sinta mulai menangis. Raka menatap layar kameranya dan menyadari sesuatu yang lebih menyeramkan. Salah satu dari mereka tidak lagi terlihat di layar kamera. Siapa yang hilang? Dan apakah mereka masih punya waktu untuk keluar hidup-hidup? Raka dan Sinta panik saat menyadari bahwa Jaka telah menghilang. Mereka berteriak memanggil namanya,
Tetapi yang terdengar hanyalah suara ombak dan hembusan angin dingin. Sinta, kita harus keluar dari sini sekarang. Raka, tapi bagaimana? Pintu terkunci. Tiba-tiba, suara Jaka terdengar samar dari dalam kamar mandi. Jaka, aku di sini. Tapi, ini bukan aku. Pergi sekarang. Raka dan Sinta membeku. Mereka saling berpandangan dengan ketakutan. Jaka terdengar semakin mendesak. Jaka, pergi. Sebelum dia mengambil kalian juga. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, suara tawa perempuan menggema di dalam kamar. Nyi Roro Kidul, kalian tak bisa pergi kemana-mana. Permainan baru saja dimulai. Raka dan Sinta berdiri terpaku. Suara tawa Nyi Roro Kidul bergema di seluruh ruangan. Lampu kamar 308 terus berkedip, menciptakan bayangan yang bergerak sendiri di dinding. Sinta, kita harus keluar dari sini. Sekarang juga. Raka, tapi Jaka masih di dalam kamar mandi. Kita nggak bisa meninggalkannya. Tiba-tiba, pintu kamar mandi terbuka dengan sendirinya. Asap putih keluar dari dalam, menutupi pandangan mereka. Di dalam kabut, sosok Jaka berdiri dengan wajah kosong, matanya hitam pekat. Jaka, sudah terlambat, aku sudah menjadi bagian dari mereka. Raka mundur perlahan, sementara Sinta menangis ketakutan. Mereka harus membuat keputusan, mencoba menyelamatkan Jaka atau menyelamatkan diri mereka sendiri. Raka menarik tangan Sinta dan berlari keluar dari kamar. Anehnya, pintu yang tadi terkunci kini terbuka begitu saja. Mereka bergegas menuju lobi hotel, tetapi suasana terasa berbeda. Sepi, mencekam, dan tidak ada satupun staf hotel di tempatnya. Sinta, ini nggak masuk akal. Kemana semua orang? Raka, aku nggak tahu, tapi kita harus keluar dari sini. Mereka berlari menuju pantai. Di kejauhan, ombak bergulung lebih besar dari biasanya, dan sosok bergaun hijau berdiri di tepi air. Angin bertiup kencang, membawa bisikan yang membuat tubuh mereka merinding. Nyi Roro Kidul, kalian seharusnya tidak pernah datang ke sini. Tiba-tiba, pasir di bawah kaki mereka mulai bergerak sendiri, seolah ingin menarik mereka ke dalam. Raka dan Sinta berusaha berlari, tetapi semakin mereka bergerak, semakin dalam mereka tenggelam. Sinta berteriak saat tubuhnya mulai tertelan pasir. Raka berusaha menariknya, tetapi kekuatan tak terlihat terus menarik mereka ke dalam tanah. Raka, kita harus melakukan sesuatu. Kita nggak bisa kalah begitu saja. Tiba-tiba, suara lain terdengar. Suara Jaka. Namun, kali ini berbeda, lebih tenang. Jaka, pergi sekarang. Aku akan menahan mereka. Di kejauhan, Jaka berdiri dengan tubuh penuh luka dan mata yang bersinar kehijauan. Dia memegang kerisnya erat-erat, lalu menghunjamkan ke tanah dengan kekuatan penuh. Sejenak, segalanya terasa berhenti. Ombak yang tadinya menggila mendadak tenang. Pasir yang menelan Raka dan Sinta mulai mengendur, membebaskan mereka. Sinta, Jaka, jangan. Jaka tersenyum samar sebelum tubuhnya menghilang bersama angin laut. Nyi Roro Kidul menatap mereka dengan mata tajam, tetapi tak berkata apa-apa. Kemudian, sosoknya perlahan memudar, kembali ke laut. Raka dan Sinta terengah-engah. Mereka masih hidup. Tapi mereka kehilangan Jaka. Raka dan Sinta masih terengah-engah di tepi pantai. Ombak sudah kembali tenang, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, kehilangan Jaka meninggalkan luka yang mendalam. Sinta, kita nggak bisa membiarkan Jaka pergi begitu saja. Harus ada cara untuk menyelamatkannya. Raka, tapi bagaimana? Dia sudah menghilang. Tiba-tiba, di tempat Jaka terakhir berdiri, mereka melihat sesuatu yang aneh. Sebuah cahaya hijau redup membentuk pola di pasir, menyerupai gerbang kuno. Angin bertiup kencang, membawa bisikan yang hampir tidak terdengar. Bisikan, datanglah ke Laut Selatan, jika ingin melihatnya lagi. Sinta dan Raka saling pandang. Mereka tahu ini berbahaya, tetapi ini satu-satunya petunjuk yang mereka miliki. Setelah mengumpulkan informasi dari penduduk setempat, Raka dan Sinta mengetahui bahwa ada satu cara untuk masuk ke dunia Nyi Roro Kidul.
sebuah ritual kuno yang hanya bisa dilakukan di malam tertentu. Seorang kakek tua, Mbah Surono, memperingatkan mereka. Mbah Surono, jika kalian masuk, tidak ada jaminan bisa kembali. Laut Selatan bukan tempat manusia biasa. Namun, tekad mereka sudah bulat. Dengan bantuan Mbah Surono, mereka melakukan ritual di sebuah pura tua yang menghadap lautan. Mereka membakar dupa dan mengucapkan mantra pemanggil. Ombak tiba-tiba membesar, dan bayangan kehijauan muncul di air. Sesuatu mulai menarik mereka ke dalam laut. Raka dan Sinta tersadar di tempat yang berbeda. Mereka berada di sebuah ruangan besar dengan dinding berwarna hijau zamrud dan lampu-lampu yang berpendar seperti kunang-kunang. Air mengalir di sekeliling mereka, tetapi mereka bisa bernapas dengan normal. Sinta, di mana kita? Raka, aku rasa kita ada di istana Nyi Roro Kidul. Langkah kaki terdengar. Dari balik tirai sutra hijau, muncullah seorang wanita dengan kecantikan yang tidak manusiawi. Dia melayang mendekati mereka, matanya penuh misteri. Nyi Roro Kidul, kalian sudah melangkah terlalu jauh. Kenapa kalian datang ke tempat ini? Raka mengumpulkan keberaniannya. Raka, kami ingin Jaka kembali. Kami akan melakukan apapun untuk membawanya pulang. Senyuman tipis terbentuk di wajah sang ratu. Nyi Roro Kidul, maka bersiaplah. Hanya ada satu cara untuk mengambilnya kembali. Nyi Roro Kidul menatap Raka dan Sinta dengan tatapan tajam. Tangannya terangkat, dan tiba-tiba, ruangan di sekitar mereka berubah. Mereka kini berdiri di tepi pantai dengan ombak setinggi gunung di hadapan mereka. Nyi Roro Kidul, jika kalian ingin menyelamatkan teman kalian, maka buktikan keberanian kalian. Lewati ombak ini, dan hadapi apa yang ada di baliknya. Raka dan Sinta saling berpandangan. Tidak ada jalan kembali. Mereka maju ke depan, melangkah ke dalam ombak yang berkilauan hijau. Tiba-tiba, sesuatu menarik mereka ke dalam pusaran air. Kegelapan menyelimuti mereka. Bisikan-bisikan mulai terdengar, dan di antara mereka, terdengar suara Jaka. Jaka, tolong aku di sini. Sinta berusaha meraih tangan Raka, tetapi tiba-tiba mereka terpisah oleh arus yang kuat. Apakah mereka akan berhasil mencapai Jaka sebelum semuanya terlambat? Raka terhempas ke dalam pusaran air, tubuhnya berputar tanpa kendali. Dia berusaha meraih tangan Sinta, tetapi arus yang kuat menarik mereka ke arah yang berbeda. Dalam kegelapan, suara Jaka terdengar semakin jelas. Jaka, aku di sini, tolong aku. Tiba-tiba, Raka terdampar di sebuah tempat yang asing. Ia berada di dalam gua bawah laut yang diterangi cahaya hijau samar. Di depannya, berdiri Jaka dengan tatapan kosong. Raka, Jaka, kau baik-baik saja? Jaka tidak menjawab. Perlahan, bayangannya mulai berubah. Tubuhnya bergetar, dan dari belakangnya muncul sosok hitam mengerikan dengan mata merah menyala. Sementara itu, Sinta masih terseret arus. Ia menemukan dirinya berada di ruangan yang berbeda, ruangan dengan cermin besar di sekelilingnya. Saat ia menatap bayangannya, cermin itu mulai retak dan dari dalamnya muncul tangan-tangan yang mencoba menariknya masuk. Raka mundur ketakutan saat sosok hitam di belakang Jaka semakin mendekat. Nafasnya tercekat, tubuhnya gemetar. Nyi Roro Kidul, setiap jiwa yang masuk ke tempat ini harus membayar harganya. Raka menyadari sesuatu. Ini bukan hanya ujian biasa. Ia harus memilih, menyelamatkan Jaka dengan risiko kehilangan dirinya sendiri, atau pergi dan membiarkan Jaka menjadi milik Nyi Roro Kidul selamanya. Raka, aku tidak akan meninggalkanmu, Jaka. Tiba-tiba, sebuah cahaya putih muncul di antara mereka. Itu Sinta. Ia berhasil membebaskan diri dari cermin dan kini berdiri dengan tangan memegang keris pusaka yang diberikan oleh Mbah Surono. Sinta, gunakan ini, Raka. Ini satu-satunya cara. Dengan keris itu, Raka menusuk tanah di depan Jaka, menciptakan gelombang energi yang membuat sosok hitam itu mundur. Namun, belum selesai. Nyi Roro Kidul menatap mereka dengan murka. Nyi Roro Kidul, keberanian kalian mengagumkan. Tapi apakah kalian siap membayar harga terakhirnya? Nyi Roro Kidul mengangkat tangannya, dan seluruh tempat itu mulai bergetar.
Ombak besar muncul di sekitar mereka, seakan hendak menelan segalanya. Nyi Roro Kidul, untuk kembali, salah satu dari kalian harus tetap di sini. Jaka tersentak. Ia menatap Raka dan Sinta dengan wajah penuh kesadaran. Perlahan, ia tersenyum. Jaka, aku yang akan tinggal. Sinta, tidak. Kita datang untuk menyelamatkanmu, bukan kehilanganmu lagi. Raka, harus ada cara lain. Tapi Jaka tahu, satu-satunya cara untuk membebaskan mereka adalah dengan dirinya sendiri, menggantikan posisi yang diberikan padanya. Ia menoleh ke arah Nyi Roro Kidul dan mengangguk. Jaka, jika itu harga yang harus dibayar, aku rela. Asal mereka bisa kembali. Tiba-tiba, cahaya hijau menyelimuti Jaka. Sebuah portal terbuka di belakang Raka dan Sinta, menunjukkan pantai tempat mereka pertama kali masuk. Nyi Roro Kidul, pergilah. Waktumu hampir habis. Sinta menangis, tetapi Raka menarik tangannya. Raka, kita harus pergi. Jaka memilih ini. Dengan berat hati, mereka melangkah ke portal, meninggalkan Jaka yang tersenyum di balik cahaya hijau. Raka dan Sinta terhempas di tepi pantai. Malam sudah berlalu, matahari mulai terbit. Mereka terengah-engah, menyadari bahwa mereka berhasil kembali ke dunia nyata. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Raka, Jaka, dia benar-benar tidak kembali. Sinta terdiam, air matanya mengalir. Mereka telah kehilangan Jaka untuk selamanya. Saat mereka beranjak pergi, angin laut bertiup kencang. Bisikan samar terdengar di telinga mereka. Bisikan, aku masih di sini. Mereka menoleh, tetapi tidak melihat siapapun. Hanya ombak yang berderu tenang. Namun, di pasir, ada sesuatu yang membuat mereka terpaku, jejak kaki ketiga di samping mereka. Apakah Jaka benar-benar hilang? Ataukah ada sesuatu yang lain menunggu mereka di masa depan? Raka dan Sinta berdiri mematung di tepi pantai, menatap jejak kaki ketiga yang muncul begitu saja di samping mereka. Hembusan angin laut semakin kencang, seakan membawa bisikan yang terus mengusik. Sinta, jejak ini, apa mungkin Jaka masih di sini? Raka, atau sesuatu yang lain? Malam itu, mereka kembali ke penginapan, tetapi suasana terasa berbeda. Angin berdesir di luar jendela, dan bayangan samar tampak melintas di kaca. Raka yang tak bisa tidur mendengar ketukan di pintu kamar mereka. Tok, tok, tok. Saat ia membukanya, tidak ada siapa-siapa. Hanya angin yang berhembus, membawa suara yang membuat bulu kuduknya berdiri. Bisikan, aku masih di sini. Keesokan paginya, Sinta menemukan sesuatu yang aneh. Di meja kamar mereka, ada selembar kertas kuno yang tampaknya baru muncul di sana. Sinta, Raka, lihat ini. Di kertas itu tertulis pesan dengan tulisan yang tidak mereka kenali, tetapi anehnya, mereka bisa membacanya. Pantai Parangkusumo, tengah malam. Aku menunggu. Raka, ini pasti dari Jaka. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke pantai pada tengah malam. Saat sampai di sana, kabut tebal menyelimuti pantai. Ombak berdebur keras, dan di kejauhan, mereka melihat siluet seseorang berdiri di tepian air. Siluet itu perlahan semakin jelas. Jaka berdiri di sana, tetapi wajahnya tampak pucat, matanya kosong. Jaka, kalian datang, aku terjebak. Sinta mencoba mendekat, tetapi Raka menahannya. Raka, itu bukan Jaka. Ada sesuatu yang aneh. Tiba-tiba, ombak besar menghantam pantai, dan sosok Jaka menghilang dalam kabut. Dari dalam air, terdengar suara tawa halus, lalu bisikan lirih. Nyi Roro Kidul, dia adalah milikku sekarang. Sinta jatuh terduduk, air mata menggenang di matanya. Harapan mereka untuk membawa Jaka kembali semakin pudar. Putus asa, Raka dan Sinta kembali ke penginapan. Mereka menyadari satu hal, semua ini dimulai dari kamar 308. Jika ada jalan untuk menyelamatkan Jaka, jawabannya pasti ada di sana. Malam itu, mereka memberanikan diri masuk ke kamar tersebut. Suasana mencekam langsung menyelimuti ruangan. Cermin besar di dalam kamar bergetar, dan bayangan samar muncul di permukaannya.
Jaka, kalian harus menghancurkan cermin ini sebelum terlambat. Raka mengambil batu besar yang ada di sudut ruangan dan melemparkannya ke arah cermin. Saat cermin pecah, terdengar jeritan panjang yang menggetarkan seluruh penginapan. Saat pecahan cermin berserakan di lantai, udara di sekitar mereka berubah. Dari serpihan kaca, muncul kilatan cahaya hijau yang membentuk sosok Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul, kalian berani menentangku? Jaka sudah menjadi bagian dari dunia ini. Sinta menggenggam keris pusaka mereka dengan erat. Sinta, kami tidak akan pergi tanpa Jaka. Raka maju ke depan, menantang Sang Ratu Laut Selatan. Raka, apa yang kau inginkan darinya? Apa yang bisa kami lakukan untuk membebaskannya? Nyi Roro Kidul tersenyum tipis. Nyi Roro Kidul, hanya ada satu cara. Salah satu dari kalian harus menggantikannya. Sinta dan Raka terdiam. Pilihan ini lebih berat dari yang mereka bayangkan. Akankah mereka rela kehilangan salah satu dari mereka demi menyelamatkan Jaka? Raka dan Sinta saling berpandangan, menyadari betapa beratnya pilihan di depan mereka. Sinta, jika ini satu-satunya cara, aku akan menggantikan Jaka. Raka, tidak. Kita bisa menemukan cara lain. Nyi Roro Kidul tersenyum tipis. Nyi Roro Kidul, waktu kalian hampir habis. Putuskan sekarang, atau Jaka akan menghilang selamanya. Jaka, jangan lakukan ini. Aku tidak bisa membiarkan kalian mengorbankan diri. Raka mengepalkan tangan. Ia tidak bisa kehilangan Sinta. Dengan keberanian tersisa, ia mengambil keris pusaka dan menancapkannya ke tanah. Raka, kalau begitu, aku yang akan menggantikannya. Nyi Roro Kidul menatapnya tajam, lalu tersenyum. Nyi Roro Kidul, pengorbanan yang mulia. Tapi apakah kau benar-benar siap? Angin kencang berputar di sekitar mereka. Cahaya hijau menyelimuti tubuh Raka, menariknya masuk ke dalam dimensi tempat Jaka terperangkap. Sinta berusaha meraih tangan Raka, tetapi angin terlalu kuat. Sinta, Raka, tidak. Jaka, yang kini bebas, jatuh ke tanah, terengah-engah. Jaka, aku seharusnya yang tetap di sana. Sinta tidak menerima kenyataan ini. Dengan air mata berlinang, ia mengambil pecahan cermin di lantai. Sinta, aku tidak akan kehilangan Raka. Tiba-tiba, pecahan cermin bersinar. Dari dalamnya, terdengar suara samar Raka. Raka, aku masih di sini, temukan aku. Sinta menggenggam pecahan cermin erat-erat. Ia menatap Jaka dengan tekad kuat. Sinta, jika aku bisa menemukan jalan masuk, aku pasti bisa menemukan jalan keluar. Dengan penuh keberanian, ia menusukkan pecahan cermin ke tanah, menciptakan retakan besar yang membentuk portal hijau berputar. Tanpa ragu, Sinta melompat masuk. Di dalam dimensi gelap, Raka berdiri dikelilingi bayangan yang mencoba menariknya ke dalam kegelapan. Sinta, Raka, aku datang untukmu. Dengan cahaya dari keris pusaka, Sinta mengusir bayangan-bayangan itu. Ia meraih tangan Raka, dan bersama mereka berlari menuju portal yang mulai menutup. Saat mereka melompat keluar, portal langsung menghilang. Nyi Roro Kidul menatap mereka sejenak sebelum perlahan lenyap bersama kabut hijau. Mereka bertiga jatuh di lantai kamar 308. Udara kembali hening, seakan semua kejadian tadi hanya mimpi buruk. Jaka, kita berhasil. Sinta memeluk Raka erat. Mereka akhirnya kembali dengan selamat. Namun, saat mereka beranjak pergi, Sinta menoleh ke arah cermin yang pecah di sudut ruangan. Dalam pantulan kaca, sesosok bayangan hijau berdiri, tersenyum tipis.